Habis ini ada jadwal lagi, ada jadwal lagi. Setelah ini ada jadwal nggak? Halo, setelah ini ada jadwal nggak? Setelah mata Kalau kuliah yang setelah mata kuliah basis data, ada mata kuliah bahasa Jepang untuk yang kelas karyawan, Pak. Kalau yang eh, reguler tadi siang, Pak. berarti udah. Kalau untuk yang reguler udah tadi siang, tapi kalau yang untuk karyawan hari Oh, ini, yang Pak, jam yang karyawan setelah mata siapa? kuliah basis data. Yang karyawan siapa di informatika? Banyak, Pak. Kalau yang reguler ada 6 orang, kalau menurut saya datanya, kalau nggak salah. Hmm, oke, kita langsung masuk aja. Ya, cepat. Kemarin kita sudah sampai sini ya. Data integrity dan konsistensi. Oke. Kemarin ya, kenapa kita butuh di BMS? Karena tadi ya harus konsisten. Tidak boleh integrity itu berarti tidak boleh ada yang berubah. Database kita yang sudah kita buat ya, itu nggak boleh berubah. Selanjutnya concurrent, concurrent dan data akses. Concurrent data akses, akses data bersama. Apa maksudnya? Ya maksudnya adalah ya, orang bisa mengakses ke database Anda, bukan mengakses maksudnya menggunakan database Anda secara bersamaan. Oke. Bukan maksudnya akses ke dalam data perusahaan Anda ya, tapi mengakses aplikasi Anda database itu secara bersamaan. Ya. Nah, yang mana ini hampir tidak mungkin jika dilakukan di dalam penyimpanan pribadi atau Anda memiliki komputer sendiri. Walaupun bisa tapi rumit. Selanjutnya, kenapa dibutuhkan di BMS? Ada data analisis dan reporting. Kemarin kalau nggak salah sampai data analisis dan reporting. Ya, kemarin kita sudah sampai sana, jadi kita nggak akan jelaskan lagi. Silahkan dilihat di YouTube yang kemarin sudah kita jelaskan. Seingat saya sudah sampai situ ya, data analisis dan reporting. Backupnya, Anda nggak mungkin setiap database database itu fungsinya adalah untuk menyimpan data. Data untuk apa data Anda digunakan? Ya data digunakan untuk dianalisis. Untuk dianalisis. Selain untuk report. Kalau report kan itu sudah menjadi hal yang lumrah lah, wajib lah. Nggak mungkin bisnis nggak ada reportnya. Pasti ada reportnya. Kayak kita sekarang masuk kan, ada reportnya absen siapa yang masuk, siapa yang nggak masuk kan gitu. Berapa orang yang masuk hari ini, itu kan report. Nah, data analisis. Nah, kemudian nanti dari yang dari data absensi Anda nanti akan dianalisa selama satu semester, misal satu UTS saja. Jadi analisis selama satu semester berapa orang yang absen, berapa orang yang masuk, yang izin, yang hadir dan yang alfa. Nanti dianalisis. Nah, gitu. Data-data tersebut. Nah, gimana cara menganalisisnya? Anda harus lakukan survei juga nanti yang mendukung data-data secara uh, data-data uh, data-data yang berbentuk angka. Kayak kita pakai bahasa yang mudah. Nah, nanti ada data-data yang berupa kata-kata atau berupa review. Nah, ntar kita akan pelajari kalau di mata kuliah data analisis ya. Nah, kedua data itu harus digabungkan. Nanti ditanya, oh, Roland ternyata misalkan ya tidak hadir 5 kali. Ditanya, kenapa Roland ini tidak hadir 5 kali misalkan? Atau tidak hadir sekali ya, kebanyakan 5 kali ya. Ya, gitu. Tidak hadir sekali kenapa? Oh ternyata misalkan sibuk kerja. Nah,
Ya, itu mendukung data-data. Nah, kan kalau di absensi kita nggak jelaskan kenapa Y-nya nggak diisi. Ada sih kolomnya cuma sedikit kan, kecil, barisnya sedikit banget, tidak menunjukkan keadaan sesungguhnya. Nah, setelah itu nanti kan diketahui, oh ternyata ada yang kerja, tidak bisa ikut. Gimana kita cara mengatur waktunya? Itulah pentingnya database ya di BMS. Di BMS ini software ya, bukan hardware. Selanjutnya scalability dan flexibility. Kita butuh di BMS agar apa? Scalable. Scale itu berarti bisa diperluas, bisa melebar ya, dan fleksibel. Fleksibel kan nggak mungkin ya tadi kalau sering kita contohkan. Nah, amin gitu ya, kalau kita mahasiswa ya sih ternyata membludak gitu misalkan ya 4 tahun ke depan ternyata udah ribuan gitu misalkan mahasiswanya, kan nggak mungkin kita masih memakai server siakat yang hari ini yang harganya kemungkinan besar saya tahu murah. Nggak mungkin, kita harus butuh database yang scalable, apalagi nanti belum semakin bertambahnya aplikasi-aplikasi yang akan dibangun oleh universitas. Misalkan nanti mau membangun e-learning, nggak mungkin kita pakai e-learning dengan database yang murah, kita nggak mungkin pakai itu, atau nyewa server yang murah, nggak mungkin karena berat. Akses hitnya bakal terus lebih banyak, apalagi kalau kita buka online course nanti bahkan nggak mungkin. Terus selanjutnya flexibility, kalau kita nggak pakai di BMS nggak fleksibel ya nggak mungkin kita buat aplikasi kita sendiri di BMS sendiri, repot banget ya, kita nggak fokus membuat aplikasi, makanya kita butuh di BMS. Nah, kita fleksibel ya, tinggal menambahkan sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Apa nih kebutuhan kita? Ya udah kita beli segitu, fleksibel. Kalau kurangnya tambah lagi, beli lagi, sewa, bukan beli, sewa lagi ya, gitu. Fleksibel kita menggunakannya ya. Selanjutnya cost effectiveness. Selanjutnya adalah ya ini yang paling penting dalam bisnis ya. Poin utama dalam bisnis apa? Cost. Selalu pertimbangan utama dalam bisnis adalah cost, uang. Nah, cost ini penting. Anda sebagai engineer nanti akan dihadapkan kepada cost ya, uang gitu. Pertanyaannya, kita lihat banyak aplikasi-aplikasi yang ampas gitu ya, yang dibuat oleh pemerintah. Saya punya teman banyak banget yang ngerjain lelangan aplikasi pemerintah. Ada yang freelancer, ada yang bukan freelancer. Anda tahu kenapa aplikasinya sering ampas? Ya bayarannya kecil. Udah kecil lama lagi keluarnya. Inden biasa bayaran pemerintah. Indennya lama. Nah programmer makannya nunggu 2 bulan kan enggak. Apalagi freelancer. Ya, teman saya ada di Bandung, namanya Kang Adian. Enggak, makanya katanya oh gue nggak mau, nggak mau lagi, ngomongnya anak ente ya biasa kan islami banget gitu kan, anak mah nggak mau lagi ngerjain proyek dari pemerintah, lelang-lelang lah, lama keluar kos. Orang ngerjain itu butuh budget, semakin besar budgetnya, ada harga ada kualitas, itu akan sangat fair untuk programmer. Itu udah pasti ada harga ada quality. Kenapa programmer India itu murah? Kata teman-teman saya, programmer India itu jago-jago, tapi tulisannya acak-acakan, kodenya acak-acakan, nggak rapi. Programmer Indonesia itu rapi kerjanya, selama ada duit dan bayaran yang sesuai dengan yang dikerjakan. Kos sekali lagi, kita harus lihat bisnisnya ada di mana. Ya, gitu. Anda sewa di BMS dengan asal, sesuai dengan aplikasi yang Anda buat. Anda cuma mau buat aplikasi untuk website jualan UMKM, Anda pakai Google Code ya, Anda cari masalah bukan cari solusi. Costnya nggak masuk.
Anda bukan engineer, nggak menyelesaikan masalah. Cost sekali lagi, ya, matriks utama ya, dalam bisnisnya cost. Anda harus perhatikan costnya. Ya, masuk nggak budgetnya ke dalam perusahaan. Percuma ya Anda mau bayangkan aplikasi keren-keren nggak ada duitnya, percuma. Cost ini penting banget. Sesuaikan dengan proses bisnis yang Anda kerjakan. Ya, atau mungkin Anda mau buat project sendiri, project pribadi, sesuaikan. Nah, apa sih peranan di BMS? Nah, di BMS itu adalah perangkat lunak, sekali lagi software ya, untuk pemrosesan dan manajemen data. Jadi untuk memproses dan memanage data yang Anda miliki yang banyak, yang mudah, efisien, dan mudah dan efisien. Ini ada Anda apa ini salah? Adapun peranannya di BMS ini ada beberapa peran yang perlu kita tahu. Pertama, mengelola data secara efisien dengan penyimpanan ya, dan pengambilan yang dioptimalkan. Oke. Kalau kita menyimpan data dalam di BMS, maka kita bisa mengelola data tersebut dengan lebih menyimpan data ya, dan juga mengambil data, bukan mengambil, istilahnya itu yang lebih enak, query data atau memprocessing data itu lebih cepat ya, lebih enak, lebih efisien gitu. Karena ya, kita tinggal pakai aja, kita tinggal simpen ya, selama kode kita benar, nggak bug, security-nya aman gitu ya. Kode kita security-nya aman, database yang kita buat juga aman ya, aman. Database-nya di BMS pasti aman. Selanjutnya menyediakan bahasa query sederhana seperti SQL. Nah, di BMS ya, kita tinggal akses data kita menggunakan SQL. Kita nggak perlu lagi membuat data pemrograman baru ya kalau bikin di BMS sendiri. Kita cukup gunakan SQL. Kita akan pelajari itu nanti. Selanjutnya memastikan konsistensi data dan konkurensi dengan kontrol transaksi. Dengan di BMS, transaksi atau proses berjalannya aplikasi, entah itu proses transaksi, entah itu proses absensi, apapun yang terjadi di database Anda, itu harus konsisten, akan konsisten dan terkontrol. Selanjutnya tadi ya, keamanan dan kontrol akses yang kuat. Kita punya akses kontrol sebagai pemilik atau penyewa di BMS. Ya, kita punya akses kontrol dan kita bisa mengamankan data kita, dan tentunya data yang disimpan di dalam di BMS juga akan aman karena dia punya security-nya tersendiri di BMS yang Anda gunakan. Semua sudah terstandarisasi keamanan. Ya, tinggal Anda yang mengamankan data Anda sendiri. Oke. Selanjutnya, kriteria di BMS. Di BMS, basis data sebagai inti dari sistem basis data. Nah, tunggu. Ini saya buatnya pakai email apa ini? Bukan pakai email sih. Waduh, salah buat. Oke, nggak apa-apa, nanti kita keluar dulu ya. Kirain saya buat pakai email sih. Dan kita masuk lagi pakai email sih. Nah, kita lanjut ya. Pertama harus ada basis datanya dulu. Ya enggak, kalau Anda mau ada di BMS tapi tidak ada basis datanya, buat apa? Ada softwarenya, ya, ada hardwarenya, ada brainwarenya, ada manusianya. Ya, ini kriteria basis data. Ada di kriteria di BMS, ada basis datanya, ada database-nya, ada softwarenya, ada hardwarenya. Kalau nggak ada hardware mau simpan di mana ya? Ya kan, software simpan di hardwarenya. Ada brainware, ada manusianya yang mengelolanya. Ya, ada orang usernya, ada user ataupun spesialis yang membuat dan mengelolanya. Itu kriteria di BMS. Kita lanjut.
Nah, sejarah di BMS. Sebenarnya saya malas bahas sejarah, tapi nggak apa-apa kita colek sedikit sejarahnya. Ya, pertama, sebelum tahun 60. Nah, pada era ini orang-orang menggunakan metode manual. Ya, seperti catatan kertas, buku besar. Mungkin yang di warung-warung masih familiar dengan buku besar. Kalau orang-orang agen biasanya pakai buku besar kalau agen-agen. Walaupun agen sekarang udah maju-maju, agen-agen dulu tuh masih pada buku besar, pada pakai buku besar. Atau TU-TU zaman dulu ya. Dan kartu indeks untuk menyimpan informasi. Nah, metode ini ya banyak masalah. Ada redundansinya, efisiensinya, kesalahannya pasti banyak, datanya pasti gampang hilang, ya, dan sulit kalau mau diperbaharui datanya. Sehingga pencarian datanya sulit, datanya pasti banyak yang hilang, ya, tidak integritinya susah, tidak bisa di scale, nggak fleksibel, wah banyak masalahnya. Sebelum tahun 1960 ribet orang menyimpan data itu. Nah, pada tahun 1960-an komputer mulai diperkenalkan untuk mengelola data secara lebih efisien, menggantikan file manual. Nah, didasarkan pada model hierarki dan model jaringan. Nah, ini akan kita bahas di model data berikutnya. Oke, jadi model yang pertama adalah model hierarki dan model jaringan. Kita akan bahas apa itu model hierarki dan model jaringan berikutnya. Oke, selanjutnya mulai di sana tahun 1970 itu baru mulai revolusi. Ini mulailah era DBMS. Dikenalkan oleh siapa? Oleh seorang bernama Edgar Code. Jadi relational database itu dikenalkan oleh Edgar Code. Apa itu model relational? Model relational menggunakan tabel untuk mengatur data dalam baris dan kolom sehingga lebih intuitif dan fleksibel. Nah, pada era ini juga nanti dikenalkan bahasa SQL. Oke. Dikenalkan bahasa SQL. Nah, selanjutnya tahun 80 ini baru pertumbuhan relational database. Nah, disinilah muncul produk-produk DBMS seperti Oracle, ya, IBM DB2, Microsoft SQL, ya, dan juga beberapa standarisasi bahasa SQL. Contohnya SQL 89, SQL 92 yang menciptakan keseragaman di berbagai produk DBMS. Selama periode ini, database relasional mengalami peningkatan yang signifikan dalam hal skalabilitas dan performa, sehingga mampu menangani data yang lebih kompleks dan volume yang lebih besar. Permasalahan dengan data itu adalah volume yang bisa disimpan. Gitu. Data semakin kompleks ya volumenya semakin besar. Nah, database zaman dulu belum canggih sekarang, tapi sudah lumayan canggih untuk tahun 80-an. Oke. Dan tidak ada standarisasi. Kalau kita pakai SQL, di setiap data di BMS itu ada sedikit perbedaan. Ya nggak jauh, ada sedikit perbedaan. Ya, tapi intinya sama-sama aja, basicnya sama. Mungkin ada sedikit bahasa yang berbeda. Ya, sesuai dengan di BMS-nya masing-masing. Oke, tapi nggak masalah. Oke, tapi nggak masalah. Oke, kita lanjut, percepat. Nah, expanding horizon tahun 1990-an mulailah pembangunan. Di BMS bertransformasi. Ada nanti arsitektur client server, database berorientasi objek. Nah, akan kita bahas nanti IR diagram itu salah satu database berorientasi objek. Ya, dan juga sistem pendukung keputusan, DSS. Materi ini masih dipelajari sampai sekarang. Ya, ada sistem pendukung keputusan masih ada. Nah, ini udah jadul banget sebenarnya, tapi masih dipelajari. DSS menyediakan alat untuk menganalisis informasi dalam jumlah besar. Yang selanjutnya tahun 2000-an dikenalkan yang namanya NoSQL dan Big Data.
Nah, di sini sudah mulai nih muncul aplikasi-aplikasi atau di DMS seperti MongoDB, Cassandra, CouchDB. Yang terkenal hari ini MongoDB dan Cassandra. Oke, mungkin nanti kalau Anda bekerja, Anda akan banyak menggunakan MongoDB ataupun Cassandra. Nah, untuk apa? Untuk menyimpan ya, data-data atau untuk digunakan ya menyimpan data-data seperti video, teks, dan gambar. Nah, tahun ini, tahun 2000-an, ini dimulai era big data. Kenapa dimulai era big data tahun ini? Karena tadi pertumbuhan aplikasi web yang cepat. Mulai ada sosial media, Facebook udah mulai ada tuh ya, Friendster, kan Facebook selanjutnya ya. Dulu apa aja? Skype ya, apa sih? Zaman-zaman dulu saya nggak tahu lagi. Ya, kita kan mulai dari zaman Facebook ya. Kalau saya mulai dari zaman Facebook ya. Kan ada dulu tuh Friendster apa gitu ya. Banyak. Itu udah mulai ada tuh. Nah, kalau IoT ini memang perkembangannya sudah ada ya di industri, terutama di industri ya, sudah mulai berkembang. Nah, dan aplikasi-aplikasi ini nggak bisa ditangani oleh database relational ya, karena sangat kompleks. Dia bukan berbentuk relasi atau berbentuk kolom, nggak bisa ya, volumenya besar dan bervariasi dan juga butuh kecepatan yang lebih. Nah, pada era tahun 2010 sampai sekarang, disinilah mulai kemunculan cloud, mulai diperkenalkan cloud, database as service, atau biasa kita sebut SaaS. Nah, solusi basis data cloud, contohnya apa? AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Nah, apa saja layanannya, contoh layanannya? Kalau di Google ada Google Bigtable. Kalau di AWS ada AWS DynamoDB ya. Oke. Ada juga nanti yang serverless database. Ya, serverless itu berarti kita nggak perlu beli database, nggak perlu beli virtual machine-nya. Kita nggak perlu beli, kita tidak perlu mengatur ya sendiri berapa mesin yang kita butuhkan. Kita cukup taruh aja serverless itu. Ya, kita cukup taruh aja. Kita cukup gunakan database-nya. Ya, kita nggak perlu atur-atur hal-hal yang rumit, tapi biayanya juga lebih tinggi pastinya ya. Nah, kalau di AWS ada AWS Aurora, ya ada Azure SQL Database. Kalau di Azure, nanti dia dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang Anda setting ya, sesuai permintaan. Dan kita akan bahas itu kalau kita ada mentoring Google Cloud lagi. Ya, saya udah ngobrol dengan Bu Feb, ya, kapan mentoring nggak tahu, nanti lagi dievaluasi. Kalau misalkan evaluasinya bagus, kita akan lanjut mentoring. Di sana kita akan bahas istilah-istilah ini. Ya, ini karena waktu kita nggak akan sempat nih kita bahas di sini. Nah, future of DBMS. Apa masa depannya? AI, blockchain, dan emerging trends. Nanti segala sesuatu akan cerdas gitu ya. Everything is AI. Semua akan diintegrasikan dengan AI. Ya. Everything will be integrated with AI. Akan diintegrasikan dengan AI semua. Ya. Sekarang Cisco untuk networking udah ada AI yang terbaru. Ya. Database ya semua yang kita gunakan udah diintegrasikan dengan AI. Selanjutnya diintegrasikan dengan blockchain. Kita tahunya blockchain itu kripto doang. Nah, sederhananya blockchain itu ya tadi kita akan taruh data kita di berbagai tempat ya, di berbagai server yang kita tidak bisa akses, atau jika satu server itu rusak ya maka yang lain tetap bisa mengakses blockchain. Artinya lebih secure nanti, lebih aman dan lebih scalable. Oke, itu tren yang akan kita alami di beberapa tahun yang akan datang. Makanya Anda harus belajar AI
sebagai mahasiswa informatika Anda harus mulai ngoprek AI. Saya nggak ngoprek blockchain, jadi saya nggak tahu blockchain itu seperti apa. Oke. Nah, jujur aja saya belum belum meneliti sama sekali tentang blockchain. Oke. Kalau Anda mau meneliti silahkan, mau mendalami tentang blockchain, future yang sangat menarik untuk dipelajari. Selanjutnya ada fungsi di BMS. Pertama ya, menyimpan, mengambil, dan merubah data atau store, retrieval, dan update. Nah, dengan di BMS kita bisa melakukan itu dengan SQL ya tadi. Nah, ini fungsi dasar. Yang kedua, fungsinya katalog yang bisa diakses pemakai atau user accessible catalog. Apa maksudnya? Di BMS menyediakan katalog yang menyimpan item-item data yang disimpan dan bisa diakses oleh pengguna. Contoh, ada nama, tipe, dan ukuran dari item. Nah, ada nama relationship-nya, ada nama pengguna, dan lain-lain. Selanjutnya, mendukung transaksi atau transaction support. Nah, apa maksudnya transaksi? Transaksi maksudnya adalah memastikan apakah data transaksi, apakah sebuah transaksi berhasil dijalankan secara utuh atau tidak sama sekali, dan memastikan bahwa basis data atau database kita selalu konsisten state, tidak berubah, integritinya terjaga. Nah, transaksi berhasil maksudnya data yang kita query, yang kita ambil itu sukses atau tidak gitu. Nah, itu maksud transaksi ya. Melayani kontrol concurrency. Apa itu? Yang keempat, di BMS menyediakan mekanisme untuk memastikan basis data dilakukan update secara benar saat beberapa pengguna mengubah basis data secara bersamaan. Nah, selanjutnya melayani recovery. Nah, ini juga yang penting, recovery. Nah, setiap basis data pasti punya mekanisme recovery nanti apabila terjadi kerusakan. Nah, apabila nanti ada gagal, maka basis transaksinya gagal, maka akan dikembalikan kepada consistent state. Akan dikembalikan kepada consistent state. Nah, kegagalannya bisa berupa apa? System crash, media failure, error, ya banyak ya yang akan terjadi nanti kepada perangkat kita, perangkat atau perangkat kita, yang akan mungkin terjadi kepada database yang Anda sewa. Ya, ini waktunya udah mau habis nih, kita pindah dulu ya. Oke, ini saya close dulu, nanti pindah ke yang baru ya, link yang baru. Saya tadi lupa bikinnya, bukan pakai email Yarsi. Oke, kita arsitektur database menjelaskan bagaimana di BMS akan diintegrasikan dengan aplikasi ketika merancang arsitektur database. Nah, dengan arsitektur database ini Anda akan membuat aplikasi itu berdasarkan dengan kebutuhan. Anda rancang dulu arsitekturnya seperti apa. Oke, kita lihat. Pertama, ada one tier arsitektur. Apa itu one tier arsitektur? Yaitu arsitektur satu tingkat. Oke. Apa itu arsitektur satu tingkat? Arsitektur satu tingkat, ya, basis data antar muka pengguna dan logika aplikasi semuanya berada di mesin atau server yang sama. Artinya hanya ada di lokal database. Nah, arsitektur ini digunakan untuk aplikasi skala kecil yang mengutamakan kesederhanaan dan efektivitas biaya. Nah, contohnya misalkan aplikasi seluler yang menggunakan Realm, atau misalkan Anda membuat misalkan di dalam satu jaringan perusahaan gitu ya, Anda buat aplikasi kecil-kecilan gitu ya untuk testing web atau apa gitu ya, itu bisa aja
Anda gunakan arsitektur one tier arsitektur ini. Intinya untuk aplikasi yang skalanya kecil. Selanjutnya ada two tier arsitektur. Nah, arsitektur dua tingkat terdiri dari beberapa klien yang terhubung langsung ke database. Ya, kita lihat saja ada klien 1, klien 2, klien 3. Arsitektur ini juga ya, dikenal sebagai klien server. Jenis ini umum ditemukan saat aplikasi desktop terhubung ke database tunggal. Ingat, database tunggal. Kita garis bawahi, nanti kita akan lihat yang three-tier architecture yang di hosting di server database lokal. Oke, salah satu contohnya adalah Customer Relationship Management atau CRM internal yang berhubung ke database access. Tahu CRM? Customer Relation Management. Kalau yang punya internal, biasanya sekarang orang udah sewa sih CRM ya. Perusahaan-perusahaan yang nggak bikin biasanya sewa. Ada yang masih bikin sendiri sih Customer Relation Management. Nah, itu biasanya ada klien server karena banyak yang mengaksesnya. Nah, terhubung nanti ke lokal database. Setiap perusahaan kan biasanya punya database sendiri. Nah, walaupun hari ini biasanya orang udah sewa. Ya. Selanjutnya three-tier architecture. Nah, ini dia yang beda. Ya, tadi semua terhubung ke dalam database tunggal. Anda tidak beli server dulu, langsung masuk. Ya. Ada misalkan sewa bikin aplikasi CRM atau aplikasi kayak punyanya Yarsi ya. Absensi, Anda beli langsung servernya, Anda udah langsung hosting di sana. Gitu. Pakai two-tier architecture. Karena memang masih sedikit kebutuhannya. Kalau misalkan kebutuhan Anda sudah banyak dan Anda sangat tinggi ya, demand-nya, aksesnya juga sangat banyak, maka Anda butuh three-tier architecture. Nah, aplikasi web modern hari ini sudah biasanya menggunakan three-tier architecture ini. Klien akan terhubung ke back-end dulu yang nantinya akan terhubung ke database. Ya, walaupun CRC sebenarnya pakai, ya cuma nggak serumit website modern. Nah, apa pendekatan ini lebih banyak manfaatnya dan ini yang umum digunakan ya di website hari ini. Kalau Anda buka website hari ini, maka sebelum bisa akses database, dia lewat server dulu. Nanti kalau Anda belajar backend, ya di sini banyak proses yang terjadi. Ada yang langsung bypass, ada yang tidak melalui server dulu. Kita ada yang langsung bypass, bisa langsung akses ke database, ada yang tidak bisa. Nanti akan dipelajari banyak kalau Anda belajar backend. Ada yang manfaatnya apa? Pertama, security. Basis data Anda tetap aman karena dia akses ke server, bukan ke basis data Anda langsung. Oke. Kalau Anda tadi yang ke tier 2, kalau CRM tadi ya, langsung akses ke database. Bayangkan kalau satu komputer kena serang virus, masuk tuh misalkan SQL injection, kena itu database Anda langsung. Kalau di backend ini enggak, data Anda sudah tercover oleh backend. Ya, nanti ada security-nya lagi. Nah, kalaupun masuk, nanti masuk pertama ke backend dulu. Nah, dia harus mengolah berbagai hal ya, untuk bisa mendapatkan akses ke dalam database Anda. Ya. Tapi bisa nggak? Bisa diakses. Makanya pembuatan backend-nya seminim mungkin error. Bug-nya itu jangan sampai banyak. Karena bug itu nanti bisa dimanfaatkan oleh para hacker. Nah, kita lanjut saja, percepat aplikasi ya three-tier architecture dalam database modern. Ya, pertama ya ada physical layer, ada conceptual layer, ada external layer, database tier, application atau middle tier, yang terakhir adalah user atau presentation tier. Oke, kita lihat gambarannya. Ini konsepnya aja ya, biar kita tahu sebenarnya yang terjadi di dalam website modern yang setiap hari kita gunakan itu apa sih. Oke, secara konsepnya dalam teorinya, pertama ada tingkatan fisik atau physical layer ya.
Apa itu physical layer? Physical layer adalah menggambarkan bagaimana data yang sebenarnya tersimpan dalam database. Nah, bagaimana data ini tersimpan dalam hard drive eksternal yang berbentuk bit. Di server Anda akan melihat banyak sekali hard disk, bukan hard disk ya, hard drive, SSD bahkan yang hari ini, bukan hard drive lagi. Akan banyak sekali SSD di dalam server. Kalau Anda mungkin nanti ya kapan-kapan minta surat kunjungan ke Yarsi gitu, mengunjungi server yang ada di Jakarta gitu ya, boleh nanti kita kunjungan ke server gitu, melihat data center. Itu isinya begitu. Ya, begitu isinya. Nah, komputer sebenarnya komputer yang besar. Ya, physical level ini ya fisiknya, bentuk fisiknya, di mana database itu disimpan di dalam hard drive, di mana lagi. Nah, yang selanjutnya ada conceptual level. Tingkatan ini mendeskripsikan bagaimana database muncul ke pengguna secara konseptual dengan bentuk keterikatan antara berbagai table. Gimana sih database ini konsepnya gimana? Ya, berelasi antara database mahasiswa dengan database database mahasiswa dengan database ujian, misalkan UTS. Bagaimana bisa berelasi? Nah, gitu. UTS dengan mahasiswa atau dengan database-nya dosen gitu ya. Bagaimana bisa berelasi? Nah, selanjutnya ada external level. Ini yang paling dekat dengan pengguna. Ya, level external hanya menampilkan konten database yang relevan kepada pengguna dalam bentuk tampilan. Kayak kita akses database, kita akses websitenya Yarsi kan, absen tadi. Kalau saya klik izin misalkan ya, Anda izin, nanti akses ya. Konten yang ditampilkan itu UI-nya. Nah, nanti diakses ke database-nya. Yang keempat, database tier. Absen ini database pada bersamaan dengan bahasa pemrosesan query. Oke, selanjutnya ada application tier. Nah, tingkatan aplikasi bertugas untuk berkomunikasi dengan database. Tingkatan aplikasi ini memastikan akses aman ke data. API pengguna berada pada lapisan ini dalam aplikasi web modern. Nanti kalau Anda belajar backend, nanti yang Anda akses di sini adalah API. Oke, apa itu API? Kita nggak akan pelajari di sini. Oh, nggak selesai. Kalau kita belajar API lagi. Ya, kalau Anda tertarik, ya silakan pelajari API. Nah, itu ada kursusnya tersendiri belajar API. Nah, semua aplikasi web modern hari ini diakses melalui API. Oke, Anda harus pelajari API. Oke, saya kenalkan dari sekarang. API itu apa? Oke, selanjutnya, lapisan terakhir adalah tadi user tier, yaitu UI yang berinteraksi dengan user. Oke, cukup materi ketiga. Kelamaan lagi panjang. Nah, ini ada soal-soal. Udah ada yang mengerjakan atau belum saya tidak tahu. Semoga sudah ada yang mengerjakan. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi ke pembahasan yang lain. Pembahasan model data. Kita buka dulu. Apa ini model basis data? Oke, kita mulai membahas model basis data. Nah, ini materi keempat. Tujuan kita, apa sih tujuan kita belajar ini? Pertama ya, tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami model basis data itu apa saja. Yang selanjutnya memahami cara menerapkan model basis data. Nah,
Jadi diharapkan setelah kita mempelajari model basis data, kita bisa mengerti model apa sih kira-kira yang cocok digunakan oleh aplikasi yang akan kita bangun. Walaupun pada intinya nanti yang akan banyak digunakan, kita kasih kecilnya aja dari awal ya, itu pasti relational model. Nah, itu relational model. Ya, perancangannya biasanya itu nanti bisa melalui ERD, Entity Relation Diagram, atau bisa juga nanti melalui UML diagram, banyak ya. Kalau Anda nanti skripsian, ya, kalau Anda membangun web skripsinya, ya pasti Anda akan menemukan perancangan ERD, nanti ada UML-nya, ada banyak ya, ada nanti UML, ada ERD, Anda akan menemukan hal-hal tersebut. Kalau Anda nanti merancang website untuk skripsi Anda. Jadi pastikan Anda bersiap aja. Nanti lihat teorinya, dasar teori di bab 2 dan bab 3 biasanya ada. Oke. Nah, kita biasa akan melihat dulu gambarannya. Gimana perumpamaannya biar kita itu lebih bisa memahami model database itu apa sih sebenarnya. Oke, pertama kita akan coba bayangkan sebuah kota dan jalan. Oke. Kita semua tinggal di kota ya, nggak ada yang tinggal di desa. Kayaknya nggak ada yang tinggal di pedalaman ya, kita semua tinggal di kota dan kemungkinan kita orang kota banget gitu ya. Kalau kita lihat ya di kota itu kan pasti ada bangunan-bangunan besar, ada jalan rayanya ya yang menghubungkan ke bangunan-bangunan. Mungkin beda kalau di kampung ya, yang nggak ada jalannya ya setapak mungkin, walaupun ada jalannya juga tapi setapak. Nah, kalau kita lihat di dalam kota itu ada apa? Ada bangunan, ada jalan raya, ada rutenya. Oke. Ada peta kota atau kita adakan peta kotanya biasanya. Nah, kalau kita lihat dihubungkan dengan materi model data kita, sebenarnya apa sih model data itu? Nah, kita gunakan perumpamaan yang bisa dipahami. Yang pertama adalah bangunan data. Bangunan itu sebagai apa? Datanya. Setiap bangunan di kota adalah entitas yang menyimpan informasi tertentu. Dalam database itu disebut dengan entitas. Bangunan kan beda-beda, ya nggak mungkin sama tuh. Ya, ada rumah sakit, ada kantor pemerintahan, ada perbelanjaan, ya ada juga pendidikan ya berarti sekolah, ada rumah-rumah biasa, dan banyak lagi bangunan menyimpan entitas-entitas atau data-data. Nah, bagaimana data itu dihubungkan? Nah, itulah model database. Jalan raya yang menghubungkan bangunan-bangunan. Ya. Dari rumah sakit bisa sampai ke sekolah tuh lewat mana? Dari rumah Anda bisa sampai ke rumah sakit, bisa sampai ke sekolah tuh jalannya lewat mana? Itulah model database. Berelasinya kemana nanti? Kalau dalam relational database. Nah, selanjutnya ada rute dan jaringan, hubungan antar datanya. Ya, tadi jalan raya yang menghubungkan. Nah, sekarang ada rutenya, kiri, kanan, atau kemana nih? Rutenya mewakili hubungan antar data. Dalam basis data bisa diartikan sebagai relasi antar kado atau disebut atribut relasi. Kita akan bahas ini pada materi ER diagram. Model ER diagram. Selanjutnya, peta kota. Nah, ini ada skemanya. Skema database atau ER diagram bisa. Nah, kita akan gambar peta kota semuanya nanti jalan raya dalam bentuk diagram, dalam bentuk IR diagram. Oke, bisa juga dalam bentuk UML. Biasanya dalam bentuk IR diagram. Jadi digambar tuh skemanya. Perkenalan, apa itu IR diagram? Oke, kita sharingnya mending kita rubah dulu ke window ya, window yang kedua.
Nah, kayak gini nanti. Nah, kita akan belajar ini. Gimana ngebuatnya? Kita akan buat ini nanti. UTS Anda buat ini. Oh, gini ternyata polanya nih. Diagramnya gini. Ini data-data Anda. Nah, tadi ada relasi-relasi yang menghubungkan jalanan. Ada juga peta. Ini sama ini berhubungannya kemana? Nah, gitu. Nah, contoh yang ini juga. Nah, misalkan ini berhubungan sama ini berhubungan sama ini. Itu disebut dengan relation. Nanti kita akan buat ini. Oke, kita akan praktekkan. Selanjutnya, model data adalah, apa itu model data sebenarnya ya? Gambar dari perumpamaan ini. Model data adalah abstraksi objek, sekali lagi abstraksi objek atau peristiwa di dunia nyata yang lebih rumit. Fungsinya adalah untuk membantu memahami kompleksitas lingkungan dunia nyata. Jadi database yang kita lihat, yang kita gunakan hari ini sebenarnya adalah bentuk abstraksi dari peristiwa di dunia nyata. Kalau Anda punya silsilah keluarga gitu kan, itu pasti ada hubungannya tuh. Dari A ke B, ini sama ini saudara apa, saudara jauh. Mungkin kemarin yang Ramadan apa yang pulang kampung, mungkin ada yang punya silsilah keluarga gitu, yang masih punya bagannya itu, diagram silsilah keluarganya. Itu kita bisa lihat itu. Nah, itu menggambarkan kompleksitas hubungan antara guru dengan murid, itu hubungannya seperti apa, ya. Kalau berinteraksi itu seperti apa. Nah, dipahami oleh, dibuat fungsinya seperti dalam database. Atau dibuat fungsi dunia di database itu seperti di dunia nyata. Contoh, kalau Anda akses, misalkan mahasiswa berelasi dengan nilai. Nah, itu kan berelasi itu. Saat Anda masukkan NIM, maka keluarlah nilai Anda. Nah, hasil nilai. Nah, itu bisa sesuai dengan yang terjadi di realita. Kalau realitanya kan Anda mau dapat tahu nilai, datang ke bagian pendidikan yang mengurus nilai, lalu Anda minta nilai Anda, pasti disuruh tulis NIM-nya berapa, dicarikan kertasnya satu-satu nilai UTS Anda, nama siapa, NIM-nya apa gitu kan. Sama aja ya, begitu di database sebenarnya seperti itu. Cuma dunia nyata itu dipindahkan ke dalam database sehingga Anda lebih mudah untuk mengakses data. Nggak perlu datang lagi ke bagian pendidikan atau bagian keuangan misalkan ya. Hubungan mahasiswa dengan bagian keuangan, relasinya seperti apa. Makanya kadang saya aneh, masih ada ya kampus, ya ini yang kampusnya udah lama ya, yang udah sustain lama ya, bertahun-tahun. Kalau Yarsi kan baru, ini pembayaran masih harus kirim bukti pembayaran ke bagian keuangan. Kalau baru sih masih wajar kampusnya ya, masih fokusnya belum membangun sistem, fokusnya masih cari mahasiswa dan gimana caranya bisa naikin akreditasi. Tapi kan yang udah lebih dari 5 tahun atau udah 10 tahun lebih kampusnya, itu harusnya udah sistem. Nggak perlu lah ada lagi bayar, mesti kirim bukti pembayaran aja. Zaman udah modern, tinggal generate PDF, koneksiin API-nya, gampang semua. Bahkan bisa auto debit. Ya, kita tinggal transfer nanti ya ke rekening. Anda kan dikasih rekening BRI ya, ya tinggal koneksi ya API-nya, tinggal transfer nanti auto debit ya, kerjasama sama BRI. Anda tinggal transfer ke BRI, sediakan uang, jadi nanti sebelum masuk sebelum pembayaran ada peringatan. Nah, ada misalkan ada pengingatan SMS ya, atau WA masuk ke HP Anda atau ke HP orang tua Anda. Nanti orang tua Anda tinggal transfer ke bank BRI, udah selesai. Nanti tinggal proses selesai.
Nanti dikirim lagi, pembayaran Anda telah selesai. Selesai. Simple itu. Kenapa mesti diperumit? Nah, oke. Dalam lingkungan basis data, model data merepresentasikan struktur data dan karakteristiknya, kaitan antar data seperti apa, batasannya, dan transformasi data dengan tujuan untuk mendukung domain masalah tertentu. Artinya nanti setiap model dibuat untuk masalah tertentu. Tetapi yang umum dan pasti kita gunakan adalah relational model. Dan itu akan kita perdalami. Jadi untuk domain tertentu butuh model tertentu. Nah, gimana? Sudah paham lah kita dengan perumpamaan singkat ini? Jadi kita bisa memahami ya bahwa ternyata model data itu untuk menghubungkan bagaimana antara tabel itu nanti saling berhubungan, atau antara database kita itu saling berhubungan itu seperti apa, nah, dengan model data, dan hubungannya itu seperti apa. Oke, kita mulai masuk ke teori. Model database adalah kerangka kerja yang mendefinisikan bagaimana data diorganisir, disimpan, dan dikelola dalam sistem basis data. Kita coba baca dulu sampai akhir, baru kita jelaskan fungsinya apa. Sebagai cetak biru untuk pengembangan dalam merancang dan mengimplementasikan basis data yang efisien dan terstruktur. Model basis data yang baik memastikan bahwa data dapat diakses dan dimanipulasi dengan mudah, serta memenuhi kebutuhan aplikasi perangkat lunak. Nah, jadi apa itu model database? Sederhananya adalah kita tahu bagaimana kita menggunakan atau mengelola data kita. Bagaimana data kita itu sesuai, atau database kita itu bagaimana sesuai dengan aplikasi yang kita buat. Seperti di awal tadi kita bahas bahwa setiap aplikasi membutuhkan model database yang berbeda-beda. Setiap kasus membutuhkan solusi yang berbeda. Itulah kenapa kita belajar model database. Kita ingin menerapkan solusi database sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita. Ya. Nah, itulah kenapa ada model database. Kita pelajari model database agar kita bisa menetapkan solusi sesuai dengan kebutuhan. Ada tidak ngaco menerapkan solusinya. Sehingga saat kita gunakan aplikasinya bisa diakses dengan mudah, nggak ngebug, nggak banyak muncul error lagi. Selanjutnya, dan dimanipulasi dengan mudah. Kita bisa manipulate data untuk dianalisis data tersebut. Model data pada DBMS, tadi model database, sekarang model data pada DBMS. Model data dalam DBMS adalah sekumpulan konsep dan aturan yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengatur data dalam database. Kita lanjut. Kenapa? Pertanyaannya, kita harus belajar model database. Apa pentingnya bagi kita mempelajari model database? Tadi kan di awal kita cuma jelaskan satu hal, agar aplikasi kita sesuai dengan kebutuhan. Database yang kita buat sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, sebenarnya apa saja sih yang perlu kita ketahui, alasan dibalik kenapa kita belajar model database? Pertama, untuk meningkatkan kualitas data. Memahami model data membantu merancang sistem yang menjaga integritas dan konsistensi data. Selanjutnya, efisiensi dalam pengelolaan data. Model data yang terstruktur memungkinkan pengelolaan data yang lebih efisien
kalau kita buat model data yang tepat, kita akan lebih efisien dalam mengelola data. Apa saja pengelolaan data? Akses, manipulasi, memperbaharui, dan lain-lainnya. Selanjutnya, adaptasi terhadap kebutuhan bisnis. Nah, lebih mudah beradaptasi dengan perubahan kebutuhan bisnis dan teknologi, sehingga sistem yang Anda buat atau yang Anda bangun tetap relevan dan efektif. Maksudnya adalah, ketika Anda menerapkan model database, nanti Anda sesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Ya, sehingga sistem yang Anda bangun itu relevan. Nggak asal-asalan. Nggak asal-asalan. Gitu. Dan bisa tetap berkelanjutan. Kan Anda nggak mungkin buat database untuk sekali jadi, untuk sehari pakai, sebulan pakai. Enggak. Untuk sustain, tetap aktif dan sesuai dengan perkembangan aplikasi. Selanjutnya, mendukung pengembangan perangkat lunak yang baik. Dengan memahami model ini, membantu Anda merancang aplikasi yang lebih baik, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengelolaan data. Kenapa? Karena kita tahu model yang kita gunakan. Kita tahu merancang model untuk aplikasi seperti apa, kebutuhan bisnisnya seperti apa. Selanjutnya, kolaborasi yang lebih baik. Model data yang jelas dan terstruktur memudahkan komunikasi antara pengembang, analis bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan kita memilih model data yang tepat, nah ini akan membuat nanti antara pengembang itu berarti software back end dan front end developer atau web developernya, ya, dengan analisis bisnis itu ya data analisnya, data scientist, nanti ada bisnis analis dan banyak yang lain-lainnya, dan termasuk beberapa pemangku kepentingan lainnya. Lanjut. Komponen utama model database. Apa saja komponennya? Pertama, struktur data. Menentukan bagaimana data diatur dalam tabel, dokumen, atau objek. Nanti kita akan bahas ya pembagian model data. Kita akan bahas komponen dulu. Komponennya itu pasti ada struktur datanya. Data ini nanti kita akan strukturkan gimana nih? Cocoknya menggunakan tabel kah? Menggunakan objek kah? Atau berbentuk dokumen? NoSQL berarti. Kita tentukan nih kebutuhannya seperti apa. Selanjutnya, kita tentukan hubungan antar data. Ya, tadi strukturnya. Sekarang hubungannya, relasinya seperti apa nih? Nah, seperti apa nih relasinya? Contoh tadi kalau di tabel, bentuk tabel yang paling bisa kita pahami, ya kita tentukan relasinya nanti. Hubungan antara mahasiswa dengan nilai itu seperti apa? Hubungan mahasiswa dengan keuangan seperti apa? Dengan data keuangan itu kita harus tentukan. Nah, selanjutnya aturan dan batasan. Nah, dalam model database ada batasan dan aturan yang harus diikuti dalam mengelola, ya, termasuk integritas data dan keamanan. Dan database yang bisa akses itu harus dibatasi, harus ada pengaturannya. Tadi kan di BMS kita udah pelajari ya, ada otoritas akses yang dibatasi. Nggak boleh semua orang bisa akses, termasuk manajer Anda, bahkan bos Anda juga nggak bisa akses, nggak bisa. Bos Anda menerima laporan, nggak bisa akses. Bos Anda kan bos besar, buat apa bos besar akses database? Ya, bos besar butuhnya laporan Anda, bukan database-nya. Ya, nggak penting bagi bos, yang penting laporannya seperti apa. Oke, ini gambaran contohnya ya model database. Komponen database. Nah, ini contoh dari IR diagram tadi ya. Di sini ada apa? Di sini ada relasi. Ini relasi ya.
yang menghubungkan antara dua tabel order dan order detail. Order dan order detail saling berelasi. Berelasinya dengan apa? Atau berelasinya, kunci relasinya apa? Yaitu order ID. Nanti kita akan bahas ini. Nah, order ID itu apa? Order ID itu disebutnya atribut. Nah, order detail itu disebut entitas. Entitas itu tabel kita, database kita. Order detail disebut entitas. Nah, paham? Jadi entitas, produk entitas, customer entitas. Nah, nanti kita akan bahas ini. Apa ini garis putus-putus? Kok putus-putus? Kok kenapa ini produk dan customer enggak berhubungan, yang enggak berelasi? Kita akan bahas nanti di ER diagram. Oke. Nah, semua ini disebut dengan model ER diagram. Nah, di dalam model ER diagram ini ada constraint, ada aturan. Apa aturannya? Contoh, uniqueness. Nggak boleh. Order ID itu nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Pasti berbeda order ID. Kita memesan, saya memesan misalkan apa ya? Yang gampang ya, saya misalkan mesen celana chino ya, yang sama dengan misalkan Ahmad Willy Barlian, sama di jam yang sama, di waktu yang sama saya pencet ya, saya klik beli, apakah order ID-nya beda? Ya pasti beda, nggak mungkin sama, nggak boleh sama. Itu nanti di back end, kalau Anda pelajari back end itu ada teori. Selanjutnya ada referensial dan juga ada integrity. Nah, kita lanjut sedikit lagi. Kenapa kita perlu model database? Apa sih tujuannya? Pertama, meningkatkan kinerja. Model yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan akses data. Model yang baik belum tentu model yang rumit. Model yang baik adalah model yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Model yang baik adalah model yang sesuai dengan kebutuhan bisnis yang dapat menyelesaikan masalah bisnis. Bukan model yang keren. Sekali lagi, itu hati-hati ya. Kadang mindset engineer ini pengennya keren-kerenan. Enggak. Bikinlah solusi yang sesuai dengan model bisnis Anda. Maka disitulah dapat meningkatkan kinerja. Kita lanjut. Selanjutnya, memudahkan manajemen data. Memberikan struktur yang jelas untuk pengolahan dan pemeliharaan data. Nah, karena modelnya jelas. Selanjutnya, mendukung kebutuhan bisnis. Tadi ya, mendukung kebutuhan bisnis. Model data dirancang berdasarkan kebutuhan bisnis, sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Nah, itu tujuan kita menggunakan model database atau mempelajari model database ini. Agar tadi, aplikasi yang kita gunakan itu pertama sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Kalau aplikasinya sesuai kebutuhan bisnis, dapat meningkatkan kinerja bisnis kita. Nah, dan juga dapat memudahkan kita memanage data dari bisnis kita. Lanjut, peran dalam pengembangan perangkat lunak. Apa peranan model data dalam pengembangan perangkat lunak? Pertama, membangun sistem yang terorganisir dan efisien.
Selanjutnya, meningkatkan kualitas aplikasi dan pengalaman pengguna. Beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang berubah. Nah, Anda mau bikin satu aplikasi, Anda pilih dulu model database yang mau Anda gunakan. Nah, dengan Anda memilih model yang tepat, maka Anda bisa membangun sistem yang lebih efisien, terorganisir. Selain itu, bisa meningkatkan kualitas aplikasi. Kalau Anda memilih model yang tepat, maka ya aplikasi Anda akan baik, proper untuk digunakan. Nah, sehingga pengguna juga lebih nyaman menggunakan aplikasi Anda. Nggak banyak bugnya, nggak banyak errornya, nggak banyak mahingnya aplikasi ini. Selanjutnya, beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang selalu berubah. Kebutuhan bisnis itu selalu berubah ya, apalagi kalau aplikasi Anda cepat berkembang. Pasti Anda akan membutuhkan perubahan, entah itu perubahan dalam database, entah butuh perubahan size-nya yang perlu, volumenya, dan banyak hal yang perlu pasti akan berubah. Tapi yang pasti modelnya tidak akan berubah ya, karena Anda tahu model yang akan Anda gunakan. Relasi kah, objek kah, tergantung aplikasi yang Anda kembangkan. Terakhir, sebelumnya kita pernah bahas ini di arsitektur database, pelajaran kedua kita ya, arsitektur database. Nah, kita akan memperdalami lebih detail lagi data modeling levels pada data model, mulai dari physical, logical, dan konseptual. Nah, 3 menit lagi kita selesai. Nah, pertama, konseptual data model adalah langkah awal. Kita lihat ya, di piramidnya paling awal, konseptual atau bisnis konsep. Kalau kita mau membuat aplikasi, kita mau menentukan database, data model apa yang kita mau gunakan, kita tinjau dulu dari konseptual, dari piramid paling tinggi. Sebenarnya apa sih yang mau kita fokuskan? Konsep dasar bisnis dan kebutuhan data. Nah, jadi di awal pastikan sebelum Anda membuat database, sebelum membuat aplikasi, pastikan dulu konsep bisnisnya seperti apa. Apa saja yang dibutuhkan oleh bisnis Anda. Jangan Anda asal buat aja. Kalau belum butuh, jangan dibuat. Kalau belum butuh, jangan dulu dibuat. Sesuaikan saja dengan perkembangan bisnis. Jika sudah dibutuhkan, baru tambah lagi fitur. Tambah fitur. Kalau fitur itu belum dibutuhkan, ya udah jangan dibuat. Sesuaikan dengan kebutuhan. Contoh Anda di Yarsi misalkan hari ini. Yarsi belum butuh ya dashboard monitoring karena datanya masih sedikit, walaupun sebenarnya kebutuhannya udah harus sih ya. Saya udah minta berapa kali di si akad kalau bisa rekapannya jelas, jadi nggak acak-acakan ya. Kalau kita lihat sekarang namanya juga masih berkembang ya. Ini ya diulang dulu ya, aduh nggak bisa lagi. Ini kalau kita lihat ya, saya simpan dulu ya, kebetulan masuk semua. Saya simpan, saya akhiri sesi dulu, nggak apa-apa, biar kita belajar ya. Nah kan begini ya, ini nggak ada dashboard ini, mana dashboard lah, kan begini. Nah, saya minta dibuat dashboard analitiknya, bukan dashboard ini. Ini dashboard analitiknya.
Nah ya dia ini tinggal konekin aja nih sebenarnya ya, database tinggal dikonekin aja, mudah sebenarnya. Terus dibuat chart, ya, tinggal dikode sedikit lah sebenarnya. Nah itu walaupun saat ini belum butuh banget. Misalkan Yarsi mau tambahkan model AI buat apa, belum butuh sekarang. Sesuaikan dengan kebutuhan ya, pahami dulu model datanya ya, konsepnya, bisnisnya seperti apa. Yarsi masih dalam proses tahap pengembangan sistemnya, nggak usah bikin yang eh, terlalu bagus, sesuaikan dengan sistemnya. Nah, selanjutnya tujuan dari konseptual data model adalah mengembangkan representasi abstrak dan tingkat tinggi dari entitas data, atribut, dan hubungan antar entitas. Jadi karena kita tahu nih bisnisnya apa, selanjutnya kebutuhan datanya apa. Oh ternyata kita butuh, kalau absensi kan kita butuh jadi biasa ya, kita butuh apa aja nih. Oh butuh dashboard, ada aplikasinya, ada dashboardnya, ada perkuliahan ya, ada akademik, ada ujian ya. Walaupun di sini saya analitik ditambahin misalkan ya, atau nanti ditambahin sini e-learning. Nah, butuh nggak tambahin e-learning? Belum butuh sekarang ya, orang masih sama sedikit. Kita bisa upload di YouTube, kenapa kita butuh e-learning? Belum butuh hari ini. Kalau kita lihat kebutuhan eh, yang hari ini diperlukan, yang dibutuhkan tadi ya, di sini harusnya eh, ini sebenarnya buat jadwal mengajar nggak usah nih, harus dihapus nih, nggak penting. Harusnya di sini adalah rekap, rekap, rekap. Di sini juga harusnya ada lagi rekap. Dan sebelum masuk harusnya, sebelum login, ya, ini ada ininya dulu, apa verifikasinya, login sebagai siapa, dosen atau sebagai mahasiswa. Nah itu yang lebih penting, harus dikembangkan dulu pertama-tama. Kita contoh real langsung ya. Nah gitu. Jadi kita udah tahu nih, oh nanti mahasiswa terhubung dengan apa, nilai terhubung dengan apa, kita buat relasi. Oh begitu konsep-konsepnya, ternyata seperti itu. Nah, itu contoh realnya ya. Kalau ini contoh bayangannya, contoh dalam aplikasi e-commerce, entitas seperti pelanggan, produk, pesanan akan diidentifikasi bersama dengan atribut seperti nama pelanggan, harga produknya, dan tanggal pesanan. Nah, kita udah tahu nih relasinya, ya, hubungannya. Nah itu materi kita hari ini ya, udah terlalu offset karena Anda ada yang mau kuliah lagi kan ya. Nah jadi nggak bisa, kita mau lanjut, saya mau lanjutkan sebenarnya, tapi ya mau gimana, waktu membatasi, waktu memisahkan. Wih, puitis banget bahasanya. Oke, sebelum saya tutup, minggu depan kita offline insya Allah. Siapkan dan install yang sudah punya laptop, install MySQL, install Microsoft Access, dan juga install SAM, SAMPP ya. Yang kemarin apa sih? SAM ya, install SAM. Gimana? Yang katakan kenapa? Silakan. Pak, saya bisanya cuma Microsoft Access. Pak, saya bisanya cuma Microsoft Access. SAM MySQL. Izin Pak. Saya cuma bisa. Laptop saya kuatnya cuma Microsoft Access. Laptop saya kuatnya cuma Microsoft Access. Gimana Pak? Ringan kok MySQL. Waktu itu sempat saya install, cuma nggak terlalu kuat Pak, kayak ngeblank gitu Pak, soalnya RAM-nya 2 GB doang. Ditambah RAM-nya, ditambah RAM minimal. Ya, insya Allah saya tambah Pak. Ya Pak, insya Allah saya tambah Pak. RAM 2 GB. Ya Allah, kasihan laptopnya. RAM 2 GB. Saya pakai RAM 16 GB aja suka marah-marah. Kalau di PC kan saya 32 GB RAM-nya.
Makanya kalau pakai 16 GB kok nge-lag ya. Apalagi 2 GB. Kesel kayaknya pas buka laptopnya juga ya. Oke, ditambah ya RAM-nya. Oke, nah yang bisa install ya. Install MySQL, install SAM. Kita akan coba praktek kalau ada waktunya. Ya, kita ya sambil inilah ya, sambil materi nanti sambil praktek kita sedikit-sedikit. Nah, jadi kita bisa masuk offline. Nah, baru ya kita buat vote. Kemarin karena ada pengumuman jadi kita nggak jadi buat voting. Ya, ada kiriman ya, kata-kata cinta dari Buren ya. Tidak bisa digunakan. Wah, kaget. Oh, nggak jadi nih offline-nya. Ya. Oke, silakan. Kenapa? Pak, untuk minggu depannya Pak ya? Pak, untuk minggu depannya Pak ya? Untuk minggu depan itu Untuk minggu depan itu jadwalnya Bu Tiara sama Pak Duta Pak. Apa tuh? Bu Tiara kan grafik desain jam 10. Bu Tiara kan Hari? grafik desain jam 10. Kalau Pak Duta itu dari jam 12 Hari apa? sampai Hari jam Sabtu? 2 kalau tidak salah Pak. Hari Sabtu minggu depan. Minggu depan. Hari Sabtu minggu Bebas. depan Mau tapinya lanjut? Pak. Mau lanjut jam 3. Istirahat dulu. Di voting aja Pak, tergantung Iya. anak-anak. Di voting aja Pak, tergantung anak-anak. Soalnya tadi saya disuruh sama Bu Reni Iya, minggu update depan jadwal juga saya terbaru Pak. ngajar ini offline matematika dasar kelas radiologi. Ya, jadi kan pagi mah kalau Sabtu saya pagi masih di Jakarta. Jadi Sabtu saya baru ke Tangerang kan siang sampai jam 12 paling. Ya, bisa mulai ngajar jam 1. Jam 1 itu baru mulai ngajar di itu kelas matematika dasar. Selesai jam 2:30. Setelah 2:30 baru istirahat lah bentar lah ya, ngopi-ngopi dulu atau minum-minum dulu ya. Baru kita lanjut lagi nanti jam 3 kalau mau ya. Hari Sabtu boleh. Ya, atau mau hari lainnya juga boleh. Ntar kita vote aja ya. Silakan di ini. Oke, kita cukupkan dulu ya sampai di sini, nanti dosennya nanyain ya yang bahasa Jepang ini mahasiswanya kemana ini. Ya, ada rekamannya ya, materi juga akan saya berikan. Tolong pesan saya tadi ya diinstal ya. Oke, kalau mau coba-coba ya buat IR diagram, coba-coba baca apa itu IR diagram biar Anda nggak terlalu nanti ada gambaran lah minimal ya, nggak kagok banget karena baru pertama kali nyentuh gitu, dia nggak kagok banget ya, dicoba-coba lah, mudah kok, nggak sulit. Oke, itu saja temuan kita hari ini, kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.